Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Jumat 27 Maret 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Waspada pohon tumbang di Jakarta Timur, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menangani 80 pohon tumbang sejak Januari hingga Maret 2026. Sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim, pemangkasan pada lebih dari 4.000 pohon terus dilakukan di 10 kecamatan. Warga diimbau segera melapor jika menemukan pohon yang berpotensi membahayakan agar segera ditangani petugas. Jumlah pelanggan Transjakarta melejit pada libur Lebaran 2026. Puncak lonjakan terjadi pada 22 Maret lalu dengan total hampir 700.000 penumpang dalam satu hari. Peningkatan signifikan ini dipicu oleh antusiasme warga dalam memanfaatkan kebijakan tarif khusus Rp1 untuk bersilaturahmi maupun berwisata di wilayah ibu kota. Kemeriahan balap kapal nelayan mewarnai perairan Kepulauan Seribu Utara. Sebanyak 22 kapal tradisional beradu cepat dalam ajang Gelora Bahari Seribu Utara 2026. Lintasan sepanjang 2 mil laut dari Pulau Kelapa hingga Pulau Harapan ini digelar untuk melestarikan budaya bahari sekaligus mempromosikan potensi pariwisata wilayah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Dampak perang Iran-Amerika-Israel ternyata nggak main-main ya. Ancaman krisis energi global disebut bakal melanda Asia hingga memunculkan wacana pemberlakuan Work from Anywhere atau WFA untuk penghematan energi akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, ASN yang lokasi kerjanya di kantor wajib kembali hadir pada Senin 30 Maret 2026. Keputusan ini diambil seiring dengan berakhirnya skema Work from Anywhere atau WFA pada 27 Maret esok. Kembalinya sistem kerja normal harus diikuti dengan disiplin kehadiran yang tinggi. Ia mengingatkan tidak ada toleransi bagi pegawai yang mangkir tanpa alasan yang jelas. Selama WFA-nya sudah tidak berlangsung dan sudah jam normal, kemudian mereka belum masuk kantor, maka akan diberikan sanksi untuk itu. Tidak ada ruang untuk diberikan keringanan. Jadi pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apapun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Sebelumnya, Pemprov DKI menerapkan WFA terbatas dengan kuota maksimal 50%. Kebijakan ini dilakukan dalam 2 periode, yaitu menjelang Hari Raya Nyepi dan pasca cuti bersama Lebaran. Sanksi berat akan diberikan bagi ASN yang mangkir masuk kantor pada hari tersebut. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Nggak kerasa ya, masa libur Lebaran 2026 akan segera berakhir nih. Tapi bagi warga yang masih ingin mengajak buah hatinya berwisata sebelum kembali ke sekolah pada Senin esok, nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Karena di sisa akhir pekan ini, Anda tetap bisa menikmati wisata di dalam kota Jakarta. Meskipun aktivitas perkantoran sebagian besar telah berjalan normal, namun kegiatan belajar mengajar baru akan dimulai pada Senin depan. Tidak perlu bermacet-macetan ke luar kota, warga bisa mengajak putra-putrinya untuk menikmati liburan akhir pekan terakhir usai Lebaran di berbagai destinasi wisata Jakarta.
Bagi yang mencari wisata hemat dan rindang, Taman Marga Satwa Ragunan adalah jawabannya. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, anak-anak bisa berinteraksi dengan ratusan satwa sekaligus melepas penat di bawah pohon-pohon besar yang sejuk. Bergeser ke utara Jakarta, kawasan Ancol masih jadi primadona. Anda bisa menikmati semilir angin pantai sambil piknik gelar tikar bersama keluarga. Jika ingin edukasi, SeaWorld dan Ocean Dream Samudra siap menyajikan pesona dunia bawah laut yang menakjubkan. Sementara untuk yang mau kulineran, bisa menjambangi kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ratusan tenan makanan kekinian bisa Anda nikmati sambil menemani si buah hati. Untuk menuju ke tempat tersebut, berbagai moda transportasi umum telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari bus Transjakarta, LRT Jakarta, hingga MRT Jakarta. Jadi, silakan pilih sendiri destinasi wisata yang nyaman dan aman untuk Anda beserta keluarga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta yang masih mau lanjut liburan nih atau lagi cari acara di akhir pekan, Perkampungan Budaya Setu Babakan punya pagelaran kesenian tradisional dengan beragam hiburan yang menarik nih. Mulai dari ondel-ondel, gambang kromong hingga lenong preman siap menghibur Anda secara gratis di Amphitheater MH Tamrin. Jangan lewatkan keseruannya ya, Sabtu 28 Maret 2026. Ayo mudik ke Jakarta sambil melestarikan budaya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.